Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat operator dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menginstal aplikasi e-learning madrasah versi 2.0 pada server VPS. Mengapa kita menggunakan server VPS? Tentunya ada kelebihan dibandingkan hosting dan server lokal yang kita forwardkan IP address-nya menggunakan modem internet. VPS ini efektif digunakan bagi yang menggunakan trafik yang tinggi. Kenapa? Hal tersebut karena apabila menggunakan hosting biasa, trafik yang tinggi akan menarik perhatian admin hosting untuk memblok hosting Anda, karena dianggap akan mempengaruhi kinerja hosting-hosting yang lain. Makanya tidak heran ya bagi sobat operator yang menggunakan hostingnya ketika menjalankan aplikasi e-learning madrasah secara online, itu banyak ya yang hostingnya kena suspend. Banyak penyedia layanan server VPS murah di Indonesia. Salah satunya yang saya gunakan adalah ID Cloud Host. Nah, sobat operator yang ingin mencoba menggunakan ID Cloud Host, silakan kunjungi websitenya, kemudian kita buka. Nah, pada menu ini kita akan pilih server ya, kita pilih server VPS. Nah, di sini sobat operator bisa melihat ya, membaca dulu mengenai pilihan paket VPS Pro yang kita butuhkan. Nah, bisa dibaca-baca dulu informasinya. Nah, misalkan Anda ingin bertanya, silakan hubungi ini ya, customer service-nya standby untuk melayani pertanyaan Anda. Nah, untuk paket yang digunakan tergantung kebutuhan ya, berapa jumlah pengguna untuk aplikasi e-learning madrasahnya. Semakin banyak penggunanya, artinya kita menggunakan VPS yang besar juga. Nah, misalkan berapa ratus ya, ataupun di atas 1000 ya, kita bisa memilih menggunakan paket yang ini ya. Nah, terserah sobat operator mau menggunakan paket yang mana ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah, kita pesan. Nah, untuk tahap konfigur ini, kita pilih ya. Pilih billing untuk bulanan, ataupun 3 bulan, 6 bulan, ataupun tahunan ya. Nah, kita coba untuk bulanan. Kemudian kita memilih operating systemnya. Nah, di sini ada pilihan CentOS, Debian, Ubuntu, ya, ataupun WebUser CentOS. Nah, bagi sobat operator yang biasa menggunakannya, silakan dipilih ya. Misalkan sudah biasa menggunakan OS CentOS, Debian, ataupun Ubuntu ya. Nah, bagi yang masih bingung, masih awam menggunakan, kami sarankan menggunakan yang sudah familiar Anda gunakan. Misalkan Windows Server ya, karena tampilannya sama dengan tampilan Windows yang sering kita gunakan. Nah, untuk hostname-nya silakan diisi dulu ya. Contohnya misalkan sini saya memberinya hostname man1pkp. Kemudian untuk servis tambahannya, jika ingin ditambahkan menu lain, silakan di checklist ya dengan ada biaya tambahan tergantung penyedia layanan VPS masing-masing ya. Nah, jika tidak ingin digunakan, silakan dikosongkan saja. Nah, kemudian kita continue. Nah, untuk ID Cloud ini ya, untuk pembayarnya sedang ada promo ya. Jadi ada potongan harganya. Untuk pilihan pembayarannya kita menggunakan rupiah ya, isinya ada dolar, ada rupiah. Nah, di sini sobat operator, jika belum mempunyai akun, kita disuruh untuk membuat akun ya. Karena akun ini penting, nanti yang akan disampaikan ya, nanti informasinya ketika VPS ini diaktifkan itu akan ditujukan kepada akun kita. Ya, di sini kita masukkan nama terakhir, email address, nomor telepon, ya, billing address-nya, email, ya. Yang paling penting adalah email karena akan dikirim ke email yang kita masukkan ataupun kita daftarkan pada akun ini, ya. Nah, ini khusus bagi sobat operator ya yang belum mempunyai akun di ID Cloud Host. Bagi yang sudah punya, misalkan sudah pernah memesan layanan hosting ataupun domain ya. Nah, silakan menggunakan menu ini ya. Nah, kita masukkan email yang sudah terdaftar dan passwordnya.
Kemudian kita lanjutkan pembayaran. Nah, untuk pembayarannya boleh ditransfer ya sesuai dengan bank yang tersedia di sini. Contohnya, nah jika ada kode promo silakan isi kode promo ya. Nah, untuk tahap ini ya misalkan sudah terisi semuanya, akunnya sudah terisi, kita lanjutkan kemudian check out ya. Selanjutnya kita buka email masuk ya, yaitu email yang kita daftarkan pada akun ID Cloud Host. Nah, di sini kita akan mendapatkan kiriman email tentang informasi akun layanan VPS server yang kita pesan tadi. Di email ini kita akan mendapatkan ya, diberitahu yaitu main IP, kemudian root kita, password dan usernya yang akan kita gunakan untuk membuka nantinya server VPS kita yang kita pesan tadi. Kemudian tahap ini juga ya, ID Cloud Host akan memproses ya server VPS kita. Yang tadinya kita memesan ya Windows Server 2019. Jika sobat operator belum mendapatkan notifikasi email, sobat operator bisa menghubungi ya customer service-nya untuk ditanyakan. Nanti mereka akan membantu kita. Nah, tahap selanjutnya kita membuka lagi ya link ID Cloud Host. Nah, karena kita tadi sudah terdaftar, sekarang kita login ya. Nah, kita login menggunakan email yang kita daftarkan tadi. Nah, kita akan mengecek ya apakah server VPS kita sudah aktif atau belum. Nah, kita sudah berhasil login ya pada akun ID Cloud Host kita. Nah, selanjutnya kita pilih dukungan ya. Dukungan kita cek lihat tiket. Nah, di sini ada listnya, kita cek ya. List terbaru kita. Nah, di sini sudah ada ya balasan dari ID Cloud Host-nya memberi informasi VPS Windows Anda telah kami install. Ya, artinya VPS server kita sudah berhasil terinstall ya. Di sini kita diberikan alamat IP VPS kita, user dan password. Selanjutnya kita akan menjalankan dan membuka server VPS kita. Bagaimana caranya? Kita jalankan remote desktop. Nah, di sini komputer name-nya kita masukkan IP yang terdapat pada email masuk ataupun pada akun ID Cloud Host pada menu tiket kita. Kemudian masukkan username, kemudian kita connect. Selanjutnya kita masukkan password ya yang terdapat pada akun tiket ID Cloud Host kita. Oke, kita minimizekan. Nah, sobat operator, jadi seperti inilah ya tampilan pada server VPS kita. Nah, jadi tampilannya sesuai yang kita pesan ya, Windows Server 2019. Jadi tampilannya sama dengan Windows ya. Nah, kita lihat ya. Nah, tampilannya ada sama dengan Windows. Nah, di sini aplikasinya masih kosong, jadi sobat operator silakan untuk menginstal ya aplikasi yang kita butuhkan. Nanti kita akan menginstal aplikasi e-learning madrasah ya versi 2.0. Nah, sobat operator, ini contohnya saya sudah menginstal Google Chrome, TeamViewer, Foxit Reader, VCL Media Player sesuai yang saya butuhkan ya. Jadi sobat operator bisa bebas menginstal aplikasi yang dibutuhkan pada server VPS ini. Kita coba maximize saja. Selanjutnya silakan sobat operator buka website e-learning Kemenak ya. Silakan di-download untuk patch 2.0-nya. Nah, download patch. Nah, silakan diunduh ya, download versi installernya.
Karena kita server VPS ini berbasis OS-nya Windows, jadi kita versi installer. Bagi menggunakan cPanel ataupun apa, boleh menggunakan versi hosting ya. Nah, untuk keterangan update-nya 2.0 ada di sini ya. Silakan diunduh juga. Kita simpan dulu. Nah, ini belum selesai. Oke, sudah. Nah, sini ada download installer ya, bagi sobat operator yang belum mempunyai aplikasi e-learning yang waktu pertama kali rilis ya, di launching. Nanti akan saya sertakan di link deskripsi di bawah ya, karena itu yang akan kita install pertama kali. Baru kita update ya, patching sampai 2.0. Nah, di sini saya sudah download ya, patchingnya lengkap dari awal hingga akhir. Nah, pertama kali kita install ya pada VPS ini adalah yang versi installer ya. Kita jalankan, kita next saja. Kemudian kita install di C ya, next saja. Install. Jadi untuk penginstalannya ya pada OS Windows ini sama ya. Pada komputer Windows kita ya, laptop biasa. Oke, kita finish. Oke, sekarang sudah terinstall aplikasi e-learning-nya ya. Masih versi 1.1, merupakan e-learning installer pertama kali. Nah, sini kita tampil ya localhost 2.8094. Nah, ataupun bisa kita panggil ya menggunakan IP server VPS kita. Kemudian masukkan port 8094. Nah, jadi seperti ini ya sobat operator. Jadi untuk aplikasi e-learning-nya sudah berhasil kita install di server VPS kita. Selanjutnya akan kita update ya dari versi 1.1 ini sampai ke versi 2.0. Sebelumnya kita tes login dulu ya, sebelum kita update, kita masukkan username dan passwordnya e-learning kita. Nah, ini berhasil masuk ya. Untuk data awalnya masih 0, eksekutifnya 0, gurunya 0, dan ini masih versi lama ya. Oke, kita logout saja. Kemudian kita buka explore ya pada VPS kita cari ya patch yang akan kita update. Nah, ini contohnya e-learning 1 versi 1 ya. Akan kita update ke versi 1.2. Nah, untuk versi installer ini tinggal kita klik saja ya patch-nya. Nah, kita jalankan next, next, dan install. Oke, selesai ya. Kita finish saja. Nah, kita lihat. Nah, ini masih satu-satu. Coba kita refresh saja atau reload. Nah, sudah berubah ya sobat operator. Sudah ke versi 1.2. Kita tes login. Nah, oke, bisa ya. Dengan data masih kosong. Kita logout aja. Nah, untuk selanjutnya silakan ya diupdate dulu ya ke versi yang lebih atasnya ataupun langsung ke versi 2.0 bisa ya.
Oke, finish. Ini versi 1.2, kita coba reload. Nah, sudah berubah ya versinya. Itu 42, coba kita update. Oke, kita finish saja. Kita cek reload lagi dari versinya. Oke ya, ini yang tampilan 1.4.2 ya. Ada menu login ujian CBT-nya. Kita coba login kembali. Oke, berhasil login ya. Dengan data masih 0. Versi 1.4.2. Nah, untuk versi selanjutnya ada versi 1 patch ya, 1.5. Nah, di sini banyak yang mengeluhkan masih belum sempurna ya untuk versi update ini. Boleh sobat operator instalkan ataupun diabaikan ya, langsung ke patching 2.0. Oke, kita finish. Kemudian kita cek reload lagi. Nah, sobat operator, sekarang kita sudah berhasil ya menginstal aplikasi e-learning kita ke versi 2.0. Kita cek coba login kembali ya. Nah, sudah berhasil ya ke versi 2.0. Kita restore down dulu. Kita coba akses ya pada laptop kita ataupun HP Android dengan memasukkan IP server VPS kita. Kita tambahkan port 8094. Nah, sobat operator, aplikasi e-learning kita sudah ke versi 2.0 ya, artinya sudah siap untuk digunakan. Nah, tahap selanjutnya kita akan membahas ya menu-menu yang ada pada e-learning madrasah versi 2.0 ini. Kemudian kita akan mengisi data-data eksekutif, guru, siswa, dan kelas online. Nah, bagi sobat operator yang baru pertama kali melaksanakan e-learning ini, mau tidak mau harus diinput dari awal ya. Nah, bagi yang sudah pernah melaksanakan, kita tidak perlu input dari awal lagi, karena kita bisa melakukan backup dan restore dari data aplikasi e-learning madrasah yang kita gunakan pada semester sebelumnya. Cukup sekian pada pertemuan kali ini, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini kita close dulu untuk VPS hostingnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.